Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala fi haditsil ukhra, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang mulia ini, marilah sejenak kita merenung, kita bertafakur, kita mengingat kembali apa yang telah Allah berikan kepada kita, karunia yang telah Allah titipkan untuk diri kita, bahkan nikmat dan karunia itu masih ada dan bertahan di dalam diri kita sampai pada kesempatan subuh yang mulia ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa menjadi pribadi yang berterima kasih, menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang sadar diri, ini sebagai bentuk aplikasi kita terhadap surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmatku atas kalian. Wa la in kafartum, dan sebaliknya, siapa saja yang mengkufuri nikmat pemberian yang telah aku berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tidak lupa kita kirimkan sholawat terbaik kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sebagai bentuk aplikasi kita terhadap surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian atas beliau. Dua poin sebagai pembuka, sebagai awalan majelis yang mulia pada kesempatan pagi hari ini. Ini semoga bisa mendatangkan kebaikan di tengah-tengah majelis kita. Ini semoga bisa mendatangkan kebaikan di tengah-tengah pertemuan yang mulia pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, salah satu tugas Pak Bu, salah satu amanah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini sebenarnya salah satu tugas beliau itu Allah abadikan ada di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim ayat yang pertama Pak Bu. Jadi salah satu tugas yang Allah kembangkan, yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diantara tugas-tugasnya, itu salah satunya itu sudah Allah abadikan, sudah Allah jelaskan, ada di dalam surah Ibrahim ayat yang pertama. Nah, tugas itu apa kemudian yang menjadikan Allah memberikan amanah kepada beliau? Tugas itu dalam bentuk apa yang harus dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW diutus di atas muka bumi ini?
yang menjadi salah satu tugas yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam ayat pertama surah Ibrahim Allah menyampaikan litukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nur. Itu salah satu tugas Bapak Ibu sekalian yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Nabi kita, di mana Allah menyampaikan kepada Nabi litukhrijan nas. Nabi niku diminta oleh Allah untuk bisa mengeluarkan umat manusia. Nabi itu diminta oleh Allah untuk bisa mendorong umat manusia minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, dzulumat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat penjelasan yang disampaikan oleh para ulama mufassirun, dzulumat itu artinya kebodohan. Yang semisal dengan dzulumat itu ada kebodohan, kegelapan, ada kemaksiatan, ada kesesatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan dzulumat. Dzulumat itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya pangapunten, kegelapan. Nah, yang semisal dengan dzulumat itu para ulama tafsir menyampaikan maknanya adalah yang pertama yaitu berupa kemaksiatan, yang kedua berupa kebodohan, dan yang ketiga berupa kesesatan. Niku makna lain dari dzulumat. Jadi salah satu tugas yang Allah embankan kepada Nabi itu bagaimana Nabi diminta oleh Allah bisa mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, bisa mendorong umat manusia keluar dari kebodohan, bisa menyelamatkan umat manusia dari kesesatan Bapak Ibu sekalian. Dalam ayat ini Allah juga menyampaikan ilan nur, menuju cahaya. Nah, cahaya itu sebagian besar ulama tafsir menyampaikan yang dimaksud dengan cahaya adalah Islam, yang dimaksud dengan an-nur itu adalah iman. Jadi ketika Allah itu memerintahkan Nabi untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, artinya Nabi ini diminta oleh Allah supaya bisa mendorong umat manusia untuk memeluk agama Islam. Nabi ini diminta oleh Allah untuk bisa membawa umat manusia untuk memeluk agama Allah, yaitu agama Islam Bapak Ibu sekalian. Karena memang hanya Islamlah yang bisa mengeluarkan seseorang dari pribadi yang bodoh menuju pribadi yang cerdas. Karena hanya Islamlah Bapak Ibu sekalian yang bisa menyelamatkan seseorang dari kemaksiatan menuju kebaikan. Dan hanya Islamlah yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Makanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan tugas, mendapatkan amanah dari Allah, bagaimana supaya umat manusia hari itu bisa keluar, bisa selamat dari kebodohan, dari kemaksiatan, serta dari kesesatan menuju keselamatan berupa agamanya Allah, agama Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang sebenarnya menjadi tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu itu hari ini sudah kita wujudkan Bapak Ibu sekalian. Mriki sedanten Islam Pak Bu nggih? Sedanten Islam nggih? Mboten enten sepertinya kalau non Islam yang rawuh hadir di majelis yang mulia ini. Nah, ini menjadi sebuah indikasi Pak Bu. Ini sebenarnya menjadi sebuah tanda bahwasannya sampai pada kesempatan pagi hari ini, bahwasannya sampai pada kesempatan yang mulia ini, kita niku sebenarnya sudah mendapatkan yang disebut dengan an-nur Pak Bu. Kita niku sudah mendapatkan nikmat berupa menjadi pribadi yang beriman Pak. Kita niku diberikan karunia oleh Allah bisa menjadi pribadi muslim Bu. Muslim niku artinya adalah tunduk, patuh, pasrah dengan segala perintah, aturan, dan siap meninggalkan larangan Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, sampai pada kesempatan pagi hari ini, kita niku masih diberikan kenikmatan ini Pak. Kita niku masih diberikan karunia berupa an-nur Bu. Nah, ketika nikmat an-nur berupa keislaman, berupa keimanan yang ada di dalam diri kita dan juga hati kita niki sudah tertanam, maka sebenarnya tugas berikutnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian,
Bagaimana kita bisa menjaga nikmat iman dan nikmat Islam ini tetap awet, tetap aman, tetap kokoh, tetap terjaga, bahkan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas kita berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah diberikan an-nur, ketika kita bisa mewujudkan apa yang menjadi amanah tugas yang Allah embankan kepada Nabi berupa menjadi pribadi yang beriman, maka tugas berikutnya yang harus kita lakukan, bagaimana kita mempertahankan keimanan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita bisa memperkokoh keislaman yang ada di dalam diri kita. Ini tugas yang perlu kita lakukan, hal yang perlu kita jaga, sesuatu yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Karena memang pangapunten boten enten tiang atau siapapun yang berani menjamin keimanan itu akan tetap berada di dalam diri kita sampai kita menghadap Allah. Sinten Pak? Yang berani menjamin keislaman kita sampai kita menghadap Allah niku sinten? Mboten enten. Bahkan tidak ada satu toko pun yang memperjualkan voucher nikmat iman yang abadi niku mboten enten. Karena memang iman ini hanya Allah yang bisa menentukan dan hanya Allah yang bisa mentakdirkan. Kira-kira masih bisa tetap bertahan atau justru malah nanti luntur. Niku yang tahu hanya Allah. Niku yang bisa mengatur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, tugas kita namun bisa menjaga, Pak. Tugas kita niku namun bisa hati-hati, Bu, supaya iman dan Islam yang tertanam di dalam diri kita niki tetap terjaga, niki tetap ada, niki tetap kuat, niki tetap kokoh, niki tetap istiqomah ada, bahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi firman Allah di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali engkau meninggal dalam keadaan muslim, kecuali engkau meninggal dalam keadaan beriman. Karena hanya status keimanan dan keislaman yang ada di dalam diri itulah yang bisa membawa keberuntungan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pangapunten Bapak Ibu sekalian, sungguh amat merugi jika ada pribadi yang meninggalnya itu dalam keadaan status Islamnya sudah tidak lagi ada. Betapa ruginya pribadi yang menghadap Allah dalam keadaan keimanan yang sudah luntur. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, jangan sampai kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim, kecuali kalian masih menyandang status seorang yang beriman. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan, khususnya untuk keimanan dan keislaman yang ada di dalam hati kita. Maka pada kesempatan pagi yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, kami akan coba untuk menyampaikan beberapa kegiatan, Pak, beberapa aktivitas, beberapa hal yang ketika aktivitas dan kegiatan itu dijalankan, dikerjakan, ternyata rekomendasi para ulama itulah yang bisa membuat keimanan seseorang niku bisa istiqomah. Jadi aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membuat pribadi-pribadi seseorang semakin kokoh dan kuat keimanan yang ada di dalam hatinya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini akan kami sampaikan beberapa rekomendasi kegiatan, beberapa referensi aktivitas yang oleh para ulama memang dianjurkan, memang dijelaskan aktivitas dan kegiatan itu mampu menopang dan menjaga keimanan yang ada di dalam hati dan juga diri kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, aktivitas yang direkomendasikan oleh para ulama kalau dikerjakan, aktivitas itu ternyata bisa mendatangkan ketebalan iman. Artinya aktivitas atau kegiatan itu bisa menjaga stabilitas keislaman dan keimanan kita. Dan yang pertama ini salah satu cara yang cukup efektif menurut sebagian besar para ulama. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, aktivitas yang pertama yang bisa menopang menjaga stabilitas keimanan di dalam diri kita, itu yang pertama yang direkomendasikan oleh para ulama, aktivitasnya adalah dengan mengingat kematian, Pak.
Nah, ini aktivitas pertama yang kata para ulama bahkan menjadi salah satu aktivitas yang cukup efektif untuk menjaga stabilitas iman. Bagaimana kita bisa satu, memperbanyak mengingat kematian. Makanya dalam sebuah hadis Nabi itu menyampaikan salah satu indikasi muslim yang cerdas itu kata Nabi aktsaruhum limauti dzikron wa ahsanuhum lahustidadan. Ciri muslim yang cerdas itu yang aktsaruhum limauti dzikron kata Nabi. Jadi mereka yang paling banyak mengingat kematian itulah sejatinya muslim yang cerdas. Wa ahsanuhum lahustidadan, dan dia yang paling siap dengan kehidupan setelah kematian, Bu. Itulah menjadi tanda kata Nabi indikasi pribadi muslim itu menjadi muslim yang cerdas. Karena memang Bapak Ibu sekalian, seseorang niku yang bisa mengingat kematian itu justru malah dengan mengingat kematian itu akan membuat pribadinya menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Karena dia tahu kehidupan ini hanya sementara. Kehidupan ini hanya sebentar. Jadi inilah yang kemudian disampaikan oleh Nabi, salah satu indikasi muslim yang cerdas niku mboten malah yang paling pintar di kelasnya mboten, Pak. Mboten kok kemudian dia yang nilainya bagus niku malah mboten, Bu. Tapi Nabi niku malah menyampaikan indikasi muslim yang cerdas itu yang paling banyak mengingat kematian. Karena ternyata dengan mengingat kematian itu bisa menjadi sebab pribadi tersebut menjadi lebih baik hari demi harinya. Nah, inilah jamaah sekalian yang kemudian cara yang pertama ini yang paling direkomendasikan oleh para ulama yang bisa menjaga stabilitas iman itu namanya adalah dengan mengingat kematian. Karena kematian itu ketika diingat akan banyak sekali mendatangkan kebaikan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang lain Nabi niku sampai menyampaikan kepada para sahabatnya secara khusus dan umumnya kepada kaum muslimin sampai hari ini. Jadi Nabi niku dalam sebuah hadis beliau menyampaikan aktsiru dzikra hadimil laddah, kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat pemutus nikmat. Apa pemutus nikmat? Dalam hadis ini Nabi menyampaikan pemutus nikmat itu namanya adalah al-maut. Pemutus nikmat niku namanya adalah kematian, Bapak. Dan Nabi meminta para sahabat untuk memperbanyak mengingat pemutus nikmat berupa kematian. Nah, ini bukan tanpa alasan, Pak Bu. Nabi itu menyampaikan kita diminta untuk memperbanyak mengingat kematian. Alasan yang pertama, fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dhaiqin illa wasa'aha alaih. Karena kematian itu Bapak Ibu sekalian, niki yang ngendikan Nabi, tidaklah diingat di antara kalian fi dhaiqin, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, illa wasa'aha alaih, melainkan kematian itu bisa melainkan kematian itu bisa menghadirkan kelapangan, Pak. Jadi Nabi niku sampai ngendikan, kenapa kok kita diminta memperbanyak mengingat kematian? Ternyata mengingat kematian yang dilakukan di dalam keadaan yang lapang, pangapunten. Jadi kematian yang diingat dalam keadaan lapang, Pak, dalam keadaan sempit, pangapunten, sempit. Kematian itu kalau diingat dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, niku Nabi ngendikan illa wasa'aha alaih. Mengingat kematian niku saged mendatangkan kelapangan, saged mendatangkan penyemangat. Niku yang ngendikan Nabi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita niku hidup pangapunten diuji, mendapatkan cobaan, kalau kita bisa menghadirkan mengingat kematian, kita itu pasti akan mendapatkan kelapangan. Karena kita tahu, Pak, ujian yang kita dapatkan hari ini itu nanti akan berakhir. Paling akhir kita meninggal ujiannya selesai. Kesusahan, kepayahan yang kita dapatkan hari ini itu kalau kita ingat dengan kematian, kita akan lebih bersemangat. Kenapa? Karena kesusahan dan kepayahan yang kita alami hari ini itu pasti ada akhirnya dan paling maksimal berakhir ketika kita meninggal. Inilah yang kemudian Nabi menyampaikan bahwasanya mengingat kematian itu perlu diperbanyak, Pak Bu. Karena ketika kematian itu diingat dalam keadaan sempit sekalipun, niku ternyata mampu menghadirkan yang namanya kelapangan. Itu nanti mampu menghadirkan yang namanya kelonggaran, penyemangat di dalam kehidupan kita.
Kemudian di lafaz berikutnya keutamaan memperbanyak mengingat kematian itu juga Nabi sampaikan, wala dzikruhu fi sa'atin illa dayyaqaha alai. Kematian itu kata beliau tidaklah diingat dalam keadaan lapang, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan longgar, illa dayyaqaha alai, kecuali kematian itu mampu memberikan kontrol untuk pribadi tersebut. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, di sisi lain kematian itu ketika diingat dalam keadaan sempit mampu memberikan kelapangan. Ternyata kematian yang diingat dalam keadaan lapang sekalipun Pak, niku mampu mengontrol kehidupan kita. Kita niku Bapak Ibu sekalian, jika diberikan karunia nikmat rezeki yang melimpah, kalau kita bisa menghadirkan yang namanya mengingat kematian Pak Bu, kita itu kemungkinan besar bisa mengontrol keuangan rizki yang melimpah yang Allah berikan menuju kepada kebaikan. Orang-orang yang pangapunten ketika di dunianya diberikan kelonggaran, ketika di dunianya diberikan kelapangan, diberikan rizki yang melimpah, tapi tidak mampu menghadirkan yang namanya mengingat kematian, besar kemungkinan kelonggaran serta melimpahnya rizki yang ia dapatkan itu tidak akan terkontrol. Itu akan justru malah digunakan yang tidak semestinya, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru malah yang bisa mengontrol pribadi yang mendapatkan rezeki yang melimpah itu adalah dengan mengingat kematian. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mampu memperbanyak mengingat kematian, ini tidak akan pernah mendatangkan kerugian Pak. Ini tidak akan pernah mendatangkan penyesalan Bu. Karena mengingat kematian itu dalam keadaan sempit sekalipun dia bisa memberikan kemanfaatan berupa kelapangan. Kemaksiatan itu Pak, diingat dalam keadaan lapang sekalipun dia bisa memberikan kemanfaatan berupa kontrol untuk kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadikan kemudian mengingat kematian itu menjadi salah satu wasilah, salah satu cara, salah satu hal yang bisa membuat keimanan kita tetap stabil Bapak Ibu sekalian. Dengan mengingat mati nih Bapak Ibu, itulah yang kemudian bisa menjaga Islam yang ada di dalam hati, itulah yang kemudian bisa menjaga iman yang ada di dalam diri kita. Pangapunten Bapak Ibu sekalian, usia kita niku kata Nabi sampai pinten Pak? Sampai pinten Bu? Sampai dalam sebuah hadis Pak niki yang ngendikan Nabi, mboten kula niki, yang ngendikan langsung Nabi, mboten dokter juga tapi Nabi. Jadi Nabi niku dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang sudah 50 kalau vouchernya cuma 60 tahun sisa pinten Pak? Sisa 10 tahun. Kalau yang sekarang usianya 55 vouchernya namung 60 tahun sisa pinten Bu? Sisanya namung 5 tahun. Niku maksimal sudah Pak. Niku sudah angka maksimal Bu. Jadi usia maksimal umat Nabi niku kisaran 60 sampai 70. Di akhir hadis ini Nabi menyampaikan wa aqalluhum an ajuza dzalik. Sangat sedikit sekali ada pribadi orang-orang itu yang usianya bisa melampaui dua angka tersebut. Jadi yang usianya di atas 60 sampai 70 tahun itu nggak enten, tapi jumlahnya tidak sebanyak mereka yang usianya namun 60 sampai 70 tahun. Jadi artinya yang bisa melampaui dua angka itu Bapak Ibu sekalian, niki yang menyampaikan Nabi, niku jumlahnya tidak banyak Pak. Niku jumlahnya tidak sebanyak orang yang usianya namun 60 sampai 70 tahun. Jadi artinya kita harus siap dengan usia maksimal yang namun 70 tahun. Nabi ini usianya sampai pinter Pak? 63 Pak. Nabi ini usianya pun namun 63 tahun. Umatnya ini nggak sebagian besar usianya tidak jauh sebagaimana usia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dengan usia waktu yang sebenarnya oleh Nabi sudah dikasih tahu, sudah diinformasikan, umatnya ini tidak jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Nah ini pentingnya kita mengingat kematian supaya kehidupan kita itu semakin hari semakin lebih baik Pak. Karena kita tahu nanti kita akan dimatikan, diwafatkan
ditempatkan dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, aktivitas kegiatan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan untuk bisa menjaga stabilitas keimanan kita. Yang pertama dengan apa Pak tadi Pak? Mengingat kematian. Nah, niki mboten dicatat mboten napa-napa Pak, tapi ampun kesupen. Eman nek lupa nanti baru keluar masjid ilmunya tidak ikut membersamai panjenengan sampai rumah niki eman. Kita sudah duduk di tempat ini, kita sudah meluangkan waktu, tenaga, bahkan pikiran, kalau tidak dapat apa-apa niki rugi Pak. Jadi cukup diingat paling minimal poin-poinnya mawon. Aktivitas-aktivitas pentingnya mawon. Yang pertama adalah dengan mengingat kematian. Niki salah satu cara yang direkomendasikan oleh para ulama yang bisa menjaga stabilitas keimanan seseorang. Kalau pengen imannya tetap awet, kalau pengen keislamannya tetap bertahan, salah satu cara yang bisa dibiasakan itu adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Niku yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian aktivitas yang kedua Pak Bu, kegiatan yang mampu menjaga stabilitas keimanan seseorang. Kegiatan aktivitas yang mampu menjaga keislaman masing-masing orang. Selain mengingat kematian, kegiatan yang kedua yang direkomendasikan oleh para ulama, dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang kedua niki masih ada sangkut pautnya dengan kegiatan yang pertama Pak Bu. Kalau yang pertama tadi mengingat kematian, aktivitas yang kedua yang memiliki manfaat yang semisal dengan mengingat kematian bisa menjaga stabilitas iman adalah dengan ziarah kubur Pak Bu sekalian. Jadi ziarah kubur niku ternyata direkomendasikan oleh para ulama mampu memberikan stabilitas keimanan seseorang. Nah niki dasarnya berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah kesempatan, dalam suatu kegiatan. Nabi niku pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur," kata Nabi. Dulu kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi pernah dalam satu kesempatan Nabi niku melarang umatnya untuk ziarah kubur. Dalam suatu kesempatan Nabi niku pernah melarang umatnya untuk datang ke kuburan. Ala fazuruha kata beliau. Sekarang lakukanlah ziarah kubur. Jadi Nabi niku pernah dalam suatu kesempatan melarang ziarah kubur, tapi di dalam kesempatan yang lain Nabi niku justru malah menganjurkan para sahabat untuk ziarah kubur. Dan ternyata tujuan Nabi meminta umatnya untuk ziarah kubur, datang ke kuburan, itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi niku menganjurkan para sahabat untuk ziarah kubur, itu manfaatnya ada 3. Kata Nabi yang pertama, ziarah kubur itu beliau menyampaikan mampu melunakkan hati. Dalam hadisnya disebutkan yurikul qalba. Jadi yang namanya ziarah kubur niku ternyata mampu melunakkan hati seseorang. Bagaimana bisa Pak Bu ziarah kubur niku kok bisa melunakkan hati kita kalau kita melihat kuburan Pak Bu? Sebenarnya oleh Allah kita niku dinampakkan keadaan umat manusia, bahwasanya mereka yang hari ini pangapunten sudah dikuburkan, itu mereka juga dulu memiliki kehidupan sebagaimana kehidupan kita. Mereka juga punya jabatan sebagaimana jabatan yang dipegang beberapa dari kita. Orang yang hari ini dikuburkan Bapak Ibu sekalian, itu mereka juga memiliki impian sebagaimana impian kita saat ini. Jadi artinya Bapak Ibu, mereka yang hari ini sudah dikuburkan, itu mereka punya kehidupan sebagaimana kehidupan kita. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi memerintahkan para sahabat untuk ziarah kubur, supaya sahabat tahu dan ingat kehidupan yang saat ini mereka lalui, yang saat ini mereka rasakan, itu pasti berakhir ketika mereka nanti sudah dikuburkan sebagaimana orang-orang yang dikuburkan hari itu. Makanya Nabi menyampaikan kalau ziarah kubur itu bisa menjaga stabilitas keimanan seseorang, karena ziarah kubur itu manfaatnya yurikul qalba, bisa melunakkan hati Pak. Dan pangapunten Bapak Ibu sekalian, tidak harus ziarah kubur itu ke makam wali boten Pak. Jadi ke makam siapapun itu boleh, dan manfaatnya sama-sama bisa memberikan kelembutan kepada hati kita.
Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, manfaat ziarah kubur niku mampu melembutkan hati masing-masing dari pribadi muslim. Yang kedua, manfaat ketika seseorang itu melihat kuburan, Nabi menyampaikan watut miul aina. Melihat kuburan itu mampu membuat pribadi tersebut meneteskan air mata. Nah, meneteskan air mata itu kan sebenarnya bisa terjadi ketika kita mengingat manfaat yang pertama tadi Pak Bu. Kata Nabi, ziarah kubur itu bisa melunakkan hati. Memang ketika hati itu sudah lunak, pasti air mata itu akan berceceran atau keluar dari mata kita. Kenapa? Karena memang hati kita sudah lunak. Kita jadi sadar, kita jadi ingat, kita jadi paham akan kehidupan yang sifatnya namun sementara. Akan peristiwa yang kita alami di atas muka bumi ini sifatnya tidak abadi Pak Bu. Ini akan ada akhirnya. Bahkan Nabi sampai menyampaikan 14 abad yang lalu, usia kehidupan kita niku kisaran 60 sampai 70 tahun. Setelah itu selesai Pak Bu. Setelah itu kita akan dikuburkan pangapunten sebagaimana kuburan yang hari ini kita lihat, orang-orangnya itu juga suatu saat akan kita susul, akan kita temui. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi niku menyampaikan ziarah kubur niku fungsinya selain melunakkan hati, itulah yang nanti bisa membuat kalian menangis. Kemudian yang terakhir, manfaat yang ketiga ziarah kubur niku kata Nabi, watut kirul akhirota, bisa membuat kalian ingat dengan kehidupan akhirat. Poin intinya ini Pak Bu. Jadi dengan melihat kuburan sinten mawon, makam siapa saja, niku ternyata poin intinya yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi, mampu membuat kita ingat dengan kehidupan akhirat, bisa membuat kita ingat dengan kehidupan setelah kehidupan ini. Sehingga ketika kita ingat dengan kehidupan akhirat, kita bisa bersemangat menjaga keimanan dan keislaman yang ada di dalam diri dan hati kita. Niki kegiatan yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang direkomendasikan oleh para ulama, bisa menjaga stabilitas imun Islam, iman yang ada di dalam hati dan juga diri kita. Yang kedua adalah dengan ziarah kubur. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, aktivitas kegiatan yang bisa menjaga stabilitas keimanan masing-masing kita selain mengingat kematian, kemudian ziarah kubur. Yang ketiga yang direkomendasikan oleh para ulama yang bisa menjaga stabilitas iman itu adalah dengan menjenguk orang sakit Pak Bu. Jadi ternyata rekomendasi oleh beberapa ulama, menjenguk orang sakit niku salah satu manfaatnya mampu menjaga stabilitas keimanan dan keislaman yang ada di dalam diri dan hati kita. Kenapa Pak Bu? Apa kaitannya menjenguk orang sakit dengan menjaga stabilitas keimanan? Ternyata para ulama menyampaikan, ketika kita melihat atau menengok saudara kita yang sakit, niku sebenarnya oleh Allah kita dinampakkan dengan perubahan yang sangat cepat akan keadaan manusia. Jadi kalau kita melihat orang sakit niku Pak Bu, kenapa kok bisa menjaga keimanan kita, menjaga stabilitas keimanan yang ada di dalam hati dan diri kita? Kalau kita melihat orang sakit Pak, kita niku oleh Allah sebenarnya dinampakkan Bu, akan begitu cepatnya perubahan keadaan manusia. Kan banyak sekali Bapak Ibu sekalian, kita temui kadang tetangga, saudara atau teman kita yang hari ini masih ngobrol bareng dengan kita, tapi sorenya sudah tidak bisa lagi ngobrol sebagaimana tadi pagi. Ini banyak sekali Pak Bu. Bahkan banyak mungkin kita temui teman-teman tetangga kita, saudara kita yang masih kita lihat bisa berlari, belum sampai pagi hari niku fisiknya sudah tidak lagi bisa jalan, sudah tidak bisa lagi bisa lari sebagaimana yang kita lihat pada pagi hari sebelumnya. Nikilah sebenarnya kenapa kok menengok orang yang sakit, kenapa kok melihat saudara yang tidak sehat itu mampu menjaga stabilitas keimanan. Karena sebenarnya ketika kita melihat orang sakit, itu oleh Allah kita dinampakkan bagaimana keadaan manusia itu sangat cepat sekali berubah Pak Bu. Hari ini sehat, tidak ada yang menjamin nanti sore kesehatan kita masih sama Pak Bu. Hari ini kita masih lincah, tidak ada yang menjamin besok pagi kelincahan kita masih sama sebagaimana lincahnya kita hari ini Pak Bu.
Nah inilah kemudian yang menjadikan menengok orang yang sakit itu bisa menjaga stabilitas keimanan kita, karena dengan menengok orang sakit kita diinformasikan oleh Allah keadaan manusia itu sangat cepat sekali berubah fisik dan mentalnya. Kalau hari ini kita diberikan kesehatan Bapak Ibu sekalian, maka bagaimana kesehatan kita pagi hari ini itu bisa kita maksimalkan untuk melakukan ibadah. Karena belum tentu sehatnya kita hari ini itu bertahan sampai besok pagi Pak Bu. Hari ini kita diberikan kesehatan secara fisik, kelincahan secara anggota badan, belum tentu kita masih lincah sebagaimana hari ini besok paginya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kesehatan ini masih ada sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kesehatan ini bisa mendorong kita untuk bisa memaksimalkan kebaikan. Bagaimana kesehatan kita sampai pada kesempatan pagi hari ini bisa membuat kita terjaga dan maksimal dalam melakukan ibadah. Karena belum tentu sehat kita hari ini itu bisa bertahan sampai besok pagi. Jangankan besok pagi, keluar dari masjid ini saja itu tidak ada yang berani menjamin sehat kita masih sama, kebugaran kita masih tetap stabil. Niku mboten enten Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, kenapa kok para ulama menyampaikan menengok orang sakit itu bisa menjadi salah satu wasilah menjaga stabilitas keimanan dan keislaman kita? Karena dengan menengok orang sakit itu bisa membuat kita sadar akan begitu cepatnya perubahan fisik seorang manusia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Nabi niku sampai meminta dan memerintahkan para sahabat secara khusus dan secara umum kaum muslimin untuk mau kerso purun menjenguk saudaranya yang sakit. Dalam sebuah hadis para sahabat itu pernah menyampaikan perintah Nabi. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in, kata Nabi. Jadi para sahabat itu menyampaikan, dulu Nabi itu pernah memerintahkan kami untuk mengerjakan 6 perkara dan memerintahkan kami untuk meninggalkan 6 perkara, kata para sahabat. Amar Nabi iyadatil marid, karena para sahabat, Nabi itu memerintahkan kami satu dari 6 hal. Yang pertama adalah bi'iyadatil marid. Nabi meminta kami untuk menengok, menjenguk orang yang sakit. Ini menjadi salah satu yang diperintahkan oleh Nabi, karena memang menjenguk orang sakit itu ada manfaatnya Pak. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan Bu. Makanya Nabi niku memerintahkan para sahabat, kalau bisa kalian itu menjenguk saudaranya yang sakit. Kalau mampu kalian itu ngindangi tetangganya yang tidak sehat, fisiknya tidak bugar. Karena dengan melihat saudara kalian yang sakit, kalian akan dinampakkan akan cepatnya perubahan fisik seorang manusia. Makanya menjenguk orang sakit ini menjadi salah satu dari 6 hal yang Nabi perintahkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan jamaah sekalian, Nabi niku ketika memberikan sebuah perintah tidak namun kok kemudian memaksakan Pak. Tidak kok namun kemudian cukup letterlek dengan sebuah perintah tanpa diberikan penjelasan setelahnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan yang lain, selain Nabi niku memerintahkan kita para sahabatnya untuk mau menengok saudaranya yang sakit, dalam hadis yang lain Nabi juga menginformasikan motivasi penyemangat yang bisa membuat sahabat itu semangat untuk ngindangi saudaranya yang sakit Pak Bu. Jadi dalam hadis yang lain, bahkan tidak hanya perintah, Nabi itu menyampaikan keutamaan orang yang mau untuk menengok saudaranya yang sakit. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, ma min muslim ya'udu musliman ghadwatan. Tidaklah seorang itu menengok saudaranya yang sakit, tidaklah seorang muslim nengok saudaranya yang sakit, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, melainkan dia akan didoakan, kata Nabi, sab'una alfa. Sab'una alfa niku artinya pun 70.000 malaikat hatta yumsi, sampai dia pulang Bapak. Niku motivasi dorongan yang disampaikan oleh Nabi, tidak hanya memerintahkan para sahabat untuk mau menengok saudaranya yang sakit, tapi Nabi juga memberikan semangat motivasi, kalau kamu mau nengok orang yang sakit, kamu akan didoakan sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat hatta yumsi, sampai kamu pulang dari penjengukan yang engkau lakukan. Nah ini sebuah motivasi yang disampaikan oleh Nabi. Ternyata menengok orang sakit itu selain bisa menjaga stabilitas iman, kita juga diinformasikan ternyata kehadiran kita menengok saudara kita yang sakit niku kita didoakan oleh para malaikat Pak Bu.
dengan jumlah 70.000 malaikat itu mendoakan kita selama kita berada di rumah orang yang sakit, selama kita berada di kediaman orang yang sakit yang kita tengok, sampai kemudian doa itu selesai. Ketika kita selesai menjenguk saudara kita yang sakit, kita pulang, maka para malaikat akan menghentikan doanya untuk kita. Makanya kalau nengok orang sakit niku sebisa mungkin kita ikut serta Pak Bu, karena memang iman kalau seandainya ada saudara kita yang sakit dengan keutamaan yang tadi disampaikan oleh Nabi kok kita tidak mendapatkan, maka kita menjadi pribadi yang rugi. Bagaimana nggak rugi Pak Bu? 70 malaikat itu mendoakan kita selama kita berada di tempat tersebut. 70.000 para malaikat niki boten namung manusia Pak Bu yang mendoakan, tapi malaikat. Kita saja kadang kalau melihat orang soleh, kita tuh pengen sekali nitip doa ke orang tersebut. Kita melihat pribadi kok soleh alim, kita senang pasti kalau didoakan orang tersebut. Tapi ketika kita melihat yang mendoakan para malaikat, yang jelas malaikat itu kesolehannya di atas rata-rata umat manusia, itu harusnya kita lebih bersemangat lagi. Yang mendoakan sudah malaikat, dan jumlahnya sampai kata Nabi 70.000 yang mendoakan kita ketika kita mau menengok saudaranya yang sedang sakit. Nah, niki aktivitas yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang direkomendasikan oleh para ulama. Memang aktivitas ini mampu menjaga stabilitas iman kita Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah dengan menjenguk saudara kita yang sakit. Yang keempat lagi Pak Bu, yang keempat, aktivitas berikutnya, kegiatan selanjutnya yang mampu menjaga keimanan, yang mampu menjaga stabilitas Islam yang ada di dalam diri dan juga hati kita, selain mengingat kematian, kemudian ziarah kubur, menengok saudara kita yang sakit. Poin yang keempat, aktivitas berikutnya yang direkomendasikan oleh para ulama yang bisa menjaga stabilitas keimanan kita adalah dengan bergaul bersama dengan orang-orang soleh. Jadi berteman dengan orang-orang yang baik niki perlu untuk kita kerjakan, niki perlu untuk kita agendakan, karena memang Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar, teman yang baik itulah yang bisa mendorong kita untuk melakukan kebaikan yang sama. Dan pangapunten, teman yang kurang baik nikulah sebenarnya sadar atau tidak kita sadari mampu mendorong kita juga untuk melakukan hal yang tidak baik. Jadi pengaruh teman ini sangat penting, pengaruh lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap keimanan kita. Karena teman yang imannya bagus itu bisa menjaga keimanan kita untuk tetap bagus juga. Tapi pangapunten, teman yang imannya kurang bagus, keislamannya kurang baik, itu juga secara tidak langsung akan mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak baik juga. Makanya Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita memperhatikan lingkungan, pentingnya kita memperhatikan pergaulan, karena memang lingkungan dan pergaulan itulah yang bisa menjaga stabilitas iman dan Islam yang ada di dalam hati dan diri kita. Niki kok pangapunten Pak Bu, bukan berarti harus pilih-pilih teman, boten. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kita harus memastikan pertemanan yang kita bangun itu salah satunya ada orang-orang yang bisa menjaga kebaikan Islam dan iman yang ada di dalam diri kita. Artinya pun kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kita harus punya lingkungan pertemanan yang bisa mengingatkan akan kebaikan. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi harus ada pertemanan yang kita bangun, yang pertemanan itu bisa membuat kita tetap terjaga melakukan amal soleh. Nah ini penting Pak Bu, karena memang teman yang baik, lingkungan yang solih, itulah yang bisa menjaga stabilitas keimanan yang ada di dalam diri dan hati kita. Makanya Nabi niku dulu 14 abad yang lalu beliau mengingatkan, beliau menyampaikan, beliau memberikan sebuah wanti-wanti. Beliau menyampaikan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya Pak Bu, kata Nabi. Jadi kita niku sesuai dengan agama teman kita. Maka Nabi itu sampai menyampaikan fal yang dur ahadukum, kalian itu harus memperhatikan, kalian harus melihat man yukhalil, dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian bergaul, dengan siapa kalian bersosialisasi, dengan siapa kalian berserawung. Karena itulah hal-hal yang bisa menjadikan kalian menjadi pribadi yang baik, atau justru malah menjadikan kalian menjadi pribadi yang kurang baik, yaitu dengan memperhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Ini menjadi salah satu sarana wasilah untuk menjaga stabilitas keimanan dan keislaman yang ada di dalam diri kita.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, dulu Pak Bu, ketika Nabi niku masih dakwah di Mekah. Jadi ketika Nabi niku memulai awal-awal dakwah beliau di Mekah, beliau niku punya teman Pak. Beliau niku punya saudara yang cukup akrab. Namanya adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id ini menjadi salah satu teman dekat Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Jadi Uqbah ini merupakan pribadi yang cukup dekat, cukup akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah suatu ketika Pak Bu, niki hikmahnya nanti pentingnya kita memperhatikan pertemanan, karena pertemanan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Ini dulu dialami oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id itu sangat dekat sekali dengan Nabi. Pernah suatu ketika karena sudah terbangun kedekatan bersama dengan Nabi, Uqbah bin Abi Mu'id niki manggil ngundang Nabi Muhammad untuk mau mampir ke rumahnya. Ketika Nabi diundang, dipanggil untuk hadir, untuk mau ikut mampir ke rumahnya, Rasulullah karena memang sudah terjalin kedekatan, akhirnya Nabi mau ikut bersama dengan Uqbah mampir ke rumahnya Uqbah hari itu. Jadi ketika Uqbah mengundang Nabi, Nabi memenuhi undangan dari Uqbah. Kemudian oleh Uqbah Nabi niku disuguhkan berbagai macam hidangan yang ada di rumahnya Pak Bu. Karena memang Uqbah niki menjadi pribadi yang cukup terkenal, pribadi yang cukup tajir, pribadi yang cukup kaya, terpandang di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Sudah ada kedekatan lama dengan Nabi, Nabi mau mampir ke rumahnya. Oleh Uqbah kemudian tanpa berpikir panjang, Nabi niku disuguhkan, disediakan makanan yang terbaik yang ada di rumahnya. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu sekalian di dalam obrolan perbincangan di rumahnya Uqbah. Jadi Nabi niku menyampaikan kepada Uqbah ketika Nabi disuguhi hidangan makanan, kemudian oleh Uqbah Nabi niku diminta untuk mencicipi makanan dan hidangan yang sudah disajikan. Justru Nabi menyampaikan satu permintaan. Wahai Uqbah, aku akan mencicipi hidangan yang engkau sajikan, tapi aku minta engkau untuk mau ikut ke dalam agama risalah yang aku bawa. Ini permintaan yang disampaikan oleh Nabi sebelum Nabi mencicipi hidangan yang disajikan oleh Uqbah. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Uqbah karena memang sudah terjalin kedekatan yang cukup lama Pak Bu, akhirnya Uqbah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi supaya Nabi mau mencicipi hidangan makanan yang ia sajikan. Kan tidak enak Pak Bu, sudah disediakan makanan tapi makanannya tidak ada dicicipi. Supaya Nabi mau mencicipi makanan tersebut, maka oleh Uqbah menuruti apa yang menjadi permintaannya Nabi hari itu. Nabi hanya minta, aku akan mencicipi ini, tapi sebagai syaratnya engkau mau untuk memeluk agama yang aku bawa. Engkau mau memeluk agama Islam, agama yang risalahnya disampaikan langsung oleh Allah. Maka kemudian singkat ceritanya, Uqbah menyampaikan bahwasanya dia ikut serta Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika pertemuan selesai, Nabi pulang, informasi masuk Islamnya Uqbah niki sudah terdengar di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Karena Uqbah niki menjadi salah satu pribadi yang cukup berpengaruh, pribadi yang cukup terpandang, bahkan ditokohkan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, maka para pembesar kaum kafir Quraisy tidak boleh membiarkan ini terjadi Pak Bu. Jangan sampai Uqbah itu masuk Islam karena dia menjadi pribadi yang cukup terpandang. Akhirnya Uqbah niku berita masuk Islamnya terdengar di tengah-tengah tokoh kaum kafir Quraisy. Uqbah niku dipanggil, diinterogasi, ditanyai. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Uqbah niku memang betul-betul telah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Jadi ketika tokoh kaum kafir Quraisy memastikan keislaman Uqbah dan Uqbah menyampaikan bahwasanya benar dia memeluk agama yang dibawa Muhammad, maka oleh pembesar kaum kafir Quraisy Uqbah niku diberikan dua pilihan Pak Bu. Karena memang sudah benar Uqbah niku ikut Nabi, maka Uqbah niku oleh pembesar kaum kafir Quraisy diberikan dua pilihan, diberikan dua hal. Yang pertama, mereka para tokoh pembesar kaum kafir Quraisy menyampaikan kepada Uqbah, engkau boleh tetap ikut bersama dengan Nabi, tapi sebagai konsekuensinya nanti kami akan memutus semua hubungan transaksi perniagaan, hubungan secara kenasaban dengan dirimu. Jadi ini permintaan pertama Pak Bu yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy kepada Uqbah. Kalau pengen tetap bersama dengan Nabi, konsekuensinya harta, keluarga, bisnismu akan hilang.
Atau pilihan yang kedua, engkau membatalkan keislamanmu, engkau tidak jadi ikut dengan Muhammad, tapi bisnismu akan tetap terus berlanjut bersama dengan kami. Persaudaraanmu akan tetap terus terhubung, akan tetap terus tersambung bersama dengan sanak saudaramu. Itu dua pilihan yang langsung diajukan oleh para pembesar kaum kafir Quraisy. Waktu itu karena Uqbah memikirkan keadaan dunianya, Pak, maka Uqbah lebih memilih pilihan yang kedua, Bu. Jadi Uqbah lebih memilih membatalkan keislaman dari atau bersama dengan Nabi supaya bisnis dan keluarganya tetap terjaga dan aman. Nah, ini karena bisikan teman-teman dekatnya, Pak Bu. Ini bisikan lingkungannya. Selain Uqbah niku dekat dengan Nabi, Uqbah juga menjalin kedekatan bersama dengan tokoh-tokoh pembesar kaum kafir Quraisy. Maka kemudian karena bisikan dari teman-temannya, Uqbah niki kok kemudian nurut ikut provokasi yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Dia lebih memilih untuk membatalkan keislamannya, lebih memilih untuk tidak lagi lanjut bersama dengan Nabi supaya bisnis keluarganya tetap bisa aman terjaga ke depannya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kaum kafir Quraisy tidak cukup hanya dengan kok kemudian Uqbah memilih pilihan kedua. Para pembesar kaum kafir Quraisy sampai menyampaikan mereka butuh bukti. Kalau engkau memang benar-benar memilih pilihan yang kedua, buktikan. Buktinya apa? Buktinya juga dua. Yang pertama, engkau harus menyampaikan pembatalan keislamanmu di depan banyak orang. Kemudian buktikan yang kedua, setelah engkau menyampaikan itu, engkau harus meludah tepat di wajah Muhammad. Niku permintaan yang disampaikan teman-temannya Uqbah, Pak. Niku permintaan yang disampaikan oleh pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy, Bu. Jadi mereka meminta kalau memang benar Uqbah, engkau tidak mau ikut bersama dengan Nabi, sudah tidak lagi menjadi pengikut Nabi, buktikan. Sampaikan itu di depan banyak orang, setelah itu ludahi wajah Muhammad. Benar, Pak. Karena dorongan, karena provokasi yang dilakukan oleh para pembesar kaum kafir Quraisy yang memang dekat dengan Uqbah, akhirnya Uqbah menjalankan apa yang menjadi permintaan mereka. Uqbah menyampaikan di depan Ka'bah, di depan banyak orang, bahwasanya dia sudah tidak lagi bersama dengan Muhammad, dia tidak lagi mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Bahkan setelah menyampaikan itu, kemudian Uqbah meludah tepat di wajah Nabi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, peristiwa kejadian ini, Pak, apa yang dialami oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ini oleh Allah diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 27 sampai 28. Allah menyampaikan di dalam ayat ini, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, wahai Muhammad, tidakkah engkau ingat bahwasanya besok di akhirat ada orang-orang yang dolim. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Uqbah tadi. Orang dolim itu dia akan menggigit kedua jarinya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Orang itu maksudnya adalah Uqbah, besok di akhirat dia akan menyesal. Penyesalannya apa? Dia akan menyampaikan yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulu aku tidak bersama satu jalan dengan Rasul? Uqbah besok di akhirat akan menyesal dengan menyampaikan, duhai dulu seandainya aku menjadi umat atau pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian puncak dari penyesalan itu Allah sampaikan di ayat 28-nya, ya wailata laitani lam attahid fulanan kholilan. Duhai celaka aku, jikalau seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan, maksudnya tidak menjadikan para tokoh-tokoh pembesar kaum kafir Quraisy itu sebagai temanku, pasti aku tidak akan celaka sebagaimana hari ini. Itu penyesalan, Pak Bu, yang nanti di akhirat bakal dialami oleh Uqbah. Kenapa? Karena dia menjadikan orang-orang kaum kafir Quraisy sebagai teman dekatnya. Dia menjadikan pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy itu sebagai teman akrabnya, teman dekatnya, yang kemudian teman dekatnya itu bisa memprovokasi, mempengaruhi pola pikir dan tindakannya, sehingga nanti di akhirat tindakan itu menjadi sebuah penyesalan. Tindakan itu menjadi sesuatu yang merugikan dirinya. Nah, nanti Uqbah di akhirat kata Allah akan menyampaikan penyesalannya karena dulu di dunia berteman dengan orang-orang kafir. Dulu di dunianya dia bersama dengan para pembesar kaum kafir Quraisy, dan atas kedekatan itulah yang kemudian membuat Uqbah menyesal besok di kehidupan akhirat. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, ini sebagai satu sebelum terakhir, Pak Bang, ya. Masih ada 2 menit, Pak. Nanti ada aktivitas terakhir yang direkomendasikan oleh para ulama yang bisa menjaga stabilitas
stabilitas iman. Tadi yang terakhir adalah dengan berteman dengan orang-orang yang baik, Pak. Membersamai orang-orang yang soleh niku ternyata luar biasa manfaatnya. Cukup cerita Uqbah bin Abi Mu'id ini menjadi pengalaman bagi kita, jangan sampai terulang lagi. Betapa dahsyatnya pengaruh pertemanan yang kita bangun itu juga akan berakibat kepada kehidupan kita di akhirat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, aktivitas kelima yang bisa kita lakukan dan itu mampu menjaga stabilitas iman yang ada di dalam diri dan hati kita, niku yang direkomendasikan oleh para ulama adalah dengan hadir di majelis ilmu, Pak Bu. Jadi hadir di majelis ilmu niku juga menjadi salah satu cara, salah satu wasilah yang mampu menjaga supaya keimanan dan keislaman kita tetap awet, tetap stabil, bahkan mampu mempertebal. Dan itu kan kita lakukan, Bapak, pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebenarnya aktivitas yang keempat tadi, berteman dengan orang-orang baik, itu juga hari ini kita buktikan. Bagaimana aktivitas bersama dengan orang-orang yang baik itu ya pasti yang dilakukan adalah kebaikan. Nah, yang keempat, berteman dengan orang-orang baik ini harus kita jaga, serta aktivitas yang kelima berupa tetap hadir di majelis ilmu ini juga tetap harus kita istiqomahkan, karena memang inilah salah satu sarana yang bisa menjaga stabilitas iman dan Islam kita. Karena kebaikan yang kita dapatkan di majelis ilmu ini sangat banyak sekali. Bahkan dalam salah satu ayat Allah itu menyampaikan, fadzakir, berilah sebuah peringatan, berilah sebuah nasihat, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena nasihat peringatan yang disampaikan oleh seseorang itu mampu memberikan kemanfaatan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kita niki Bapak Ibu sekalian, ketika diberikan sebuah peringatan, ketika diberikan sebuah kajian, kalau kita niku orang Islam, Pak, kata Allah pasti akan ada kebaikan di dalamnya, pasti akan ada kemanfaatan yang akan kita dapatkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, 5 aktivitas yang direkomendasikan oleh para ulama yang ternyata mampu menjaga stabilitas dan keislaman kita. Mari kita sama-sama untuk menjalankan apa yang memang menjadi perintah Nabi, bahkan itu menjadi rekomendasi oleh para ulama untuk tetap menjadi pribadi yang iman, yang tetap menjadi pribadi yang Islam, sehingga nanti kita bisa mengaplikasikan ayat Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak meninggal kecuali meninggal kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Dan Islam serta keislaman serta keimanan kita itu harus dijaga, diperhatikan dengan melakukan hal-hal yang tadi direkomendasikan oleh para ulama salah satunya. Wallahu ta'ala alam, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada majelis yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.